Hello bro people, welcome back to my channel Pahayak Ribut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan bercerita sebuah kisah yang dialami teman kita yang ada di Kalimantan juga. Jadi cerita ini dia tersesat ya di hutan Kalimantan waktu dia berburu. Jadi nama teman kita ini namanya Hendra. Jadi kejadian ini pada tahun 2002. Pada saat itu dia sudah kelas 3 SMA. Nah dia ini teman-teman suka berburu ya. Berburu yang ada di hutan, mancing ya, survival lah. Nah dia ini kelas 3 sudah, dan dia sudah ujian ya. Jadi tinggal nunggu pengumuman saja lah. Jadi waktu luangnya banyak. Nah pada hari Sabtu dia punya waktu luang. Nah dia ini mau berangkat berburu dan mancing. Jadi pulang sekolah dia persiapkan bahan-bahannya, alat pancingnya, umpannya, serta dia juga membawa senapan angin ya untuk berburu tadi. Berangkatlah dia. Nah jadi dia berangkat ini sendirian ya teman-teman, karena memang dia juga hobinya memang sendiri ini. Nah seperti itu. Nah akhirnya dia berangkat juga nih jam 2:30 berangkat berburu itu. Hutannya tidak jauh ya dari tempat desanya itu, mungkin sekitar 3 kiloan saja dari tempat situ. Sana dia masuklah dia di hutan. Jadi sekitar 1 jam putar-putar, tengok sana tengok sini, lihat sana lihat sini, tidak ada buruan nih. Lagian pancingnya duin aja, pancingnya tidak ada dapat juga. Nah waktu itu sekitar jam 4 sore masih katanya. Nah jadi karena dia tidak dapat, dia memberanikan lagi nih, lebih masuk lagi ke dalam hutan tersebut. Nah, namun di hutan yang dia masuki, yang akan dia masuki ini, dia tidak pernah, karena sudah jauh ya, dia tidak terlalu hafal. Nah, jadi nekatlah dia masuk nih ke hutan itu, nerobos-robos, dan akhirnya dia masuk ke hutan. Lama-lama di situ, tengok sana tengok situ, jam itu sudah jam 4:30. Rencananya dia mau pulang jam 5-an ya, jam 5 sore. Nah ternyata dia ada melihat nih sasaran nih teman-teman. Jadi sasaran yaitu burung merpati ya, burung merpati. Nembaklah dia nih, dar, tembak. Namun burung merpati itu sangkut teman-teman, sangkut di dahan pohon yang dia tembak itu. Nah, akhirnya bingung dia nih. Nah daripada dia nggak dapat apa-apa, jadi dia kata dia naikin pohon itu. Dia naikin pohon itu, dia bawa ranting ya untuk menjatuhkan itu. Akhirnya dia naik. Jadi pohon itu lebat juga, banyak ranting, banyak dahan-dahannya ya. Nah teman-teman, jadi pohon hutan itu. Jadi dia tidak mengenal pohon hutan itu. Yang pasti itu bukan beringin katanya. Ya naiklah dia. Jadi besar-besar ya kan rantingnya. Itu tidak terlalu tinggi katanya, mungkin sekitar mungkin sekira 6 meteran saja katanya pohon itu. Nah jadi naiklah dia, naiklah. Nah sampai ini dia dia ngambil yang burung merpati itu pakai dahan. Nah, tidak sampai ya, tiba-tiba dia istirahat aja, istirahat sambil di dahan pohon itu ya, duduk. Karena dahan pohon itu besar. Nah kejadian anehnya itu teman-teman, pada saat dia istirahat di dahan pohon itu di atas ya, tiba-tiba badannya ini tidak bisa digerakkan teman-teman. Jadi dia juga bingung, aneh. Jadi badannya tidak bisa digerakkan, tangannya tidak bisa digerakkan, teriak pun juga tidak bisa. Nah kakinya pun tidak bisa juga bergerak, semacam tertahan kayaknya, katanya seperti itu teman-teman. Jadi bingunglah dia nih, dia mulai panik di dalam hatinya kan. Dia hanya bisa melihat dan merasakan aja, cuman indera tangan sama kakinya ini tidak bisa digerakkan. Sampai pada akhirnya, sampai itu dia akhirnya kecapean, terbangunlah dia sekitar jam 8 malam ya, mungkin sudah gelap ya, mungkin itu sekitar jam 8 katanya. Nah tiba-tiba teman-teman waktu dia bangun, kaget dia nih. Di sampingnya ada sosok perempuan baju putih, entah itu apa katanya, entah itu kuntilanak. Dia melihat sekilas berdiri di sampingnya. Nah waktu itu dia nggak bisa teriak,
dia memejamkan mata saja, dia tidak berani melihat itu teman-teman. Nah, di lokasi pohonnya itu, jadi dia memejamkan mata sekian menit, dia sekali-kali melihat dan akhirnya kuntilanak itu tidak ada teman-teman, hilang. Astaga, dia mulai berdoa sebisa yang dia mampu pada saat itu, dan dia juga pasrah kenapa ya pada badannya ini tidak bisa digerakkan, jadi memang nyangkut aja gitu teman-teman. Selanjutnya sekitar jam 10-an malam nih, dia melihat ada cahaya teman-teman. Jadi cahaya terang dua dari jauh. Wah, dia dikiranya itu cahaya motor atau cahaya senter teman-teman, namun ternyata bukan. Ternyata setelah mendekat, ternyata itu sosok yang besar sekali, badannya berbulu, tingginya hampir 8 meter, lebih tinggi dari pohon yang itu teman-teman, yang dia naiki itu. Jadi makhluk itu melewati pohon itu. Wah, dia nih tuh pejam mata lagi teman-teman. Setelah mendekat, dia menjamkan matanya, dia tidak berani menatap makhluk sosok tubuh yang berbulu besar sekali itu teman-teman. Akhirnya lewat juga. Jadi dua kejadian aneh, dia takut sekali teman-teman, namun tidak bisa bergerak. Bagaimana ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi, si Hendra ini akhirnya ketiduran. Nah, terbangun lagi karena ada kena silauan cahaya dari jauh. Ada beberapa orang ya membawa senter keliling-keliling, dan ketika melewati dekat pohonnya dia itu lewat kan. Jadi orang itu ternyata nyari si Hendra ini, karena orang tuanya Hendra ini khawatir juga ya, sudah jam 11 malam pada saat itu dia belum pulang-pulang, dan akhirnya dia minta keluarganya, beberapa warga juga untuk mencari si Hendra ini. Jadi datanglah itu. Nah, pas tepat di bawah pohon itu, orang itu kan tidak melihat di atas, jadi melihat ini aja, sekitar aja. Si Hendra nih mau teriak tidak bisa, seperti kaku. Nah, jadi tidak bisa. Akhirnya orang yang mencarinya dia ini akhirnya pergi. Nah, disitulah dia sudah pusing lah, campur aduk pikirannya. Nah, akhirnya dia berdoa dan akhirnya dia kecapean kan, tertidur. Nah, di keesokan harinya, nah, dia bangun, ternyata badannya sudah bisa digerakkan teman-teman. Nah, bisa digerakkan perlahan, kakinya digerakkan. Beberapa menit dia membiarkan, dan akhirnya dia turun dari pohon itu, bergegas pulang. Dia ngambil peralatannya, langsung pulang ke rumah. Jadi pulang ke rumah kagetlah orang tuanya dengan ada beberapa saudaranya. Nah, mereka senang, akhirnya mereka menanyakan kenapa si Hendra ini, kenapa dia tidak pulang. Nah, ceritalah si Hendra ini bahwa dia menceritakan dari awal sampai akhir yang seperti tadi kan. Nah, jadi ada orang tua di kampung menganggap Hendra ini ada mengucapkan sesuatu sepertinya. Nah, dia ini ternyata kata orang tua di kampung itu, dia ini seperti di alam yang berbeda, alam yang lain dan alam yang nyata teman-teman. Jadi gitu, dia agak antara dua alam itu teman-teman. Nah, jadi teringatlah si Hendra nih, dia ternyata berucap, bisa gue tebang juga pohon ini katanya, ngalang-ngalangin aja. Nah, mungkin itu cerita yang membuat penunggu pohon itu tidak terima atau membuat Hendra ini menjahili atau membuat Hendra ini celaka. Nah, itu dia ceritanya teman-teman. Nah, jadi memang memang kalau di hutan itu banyak ya kejadian-kejadian yang di luar nalar, yang di luar ini seperti Hendra ini yang hampir tersesat. Berapa lama, untung dia cuma 1 malam aja. Dalam hatinya dia minta maaf waktu dia tersesat di hutan itu teman-teman. Nah, untungnya dia tidak diambil dan tidak lama ya, kalau enggak ya mungkin berat juga katanya, kayak gitu teman-teman. Nah, itulah cerita dari Hendra ini yang tersesat gara-gara berburu di hutan yang tidak dia hafal teman-teman, dan juga mengucapkan sesuatu. Nah, jadi hati-hati juga teman-teman, walaupun tidak ada orang di situ, kalau kita mengucapkan sesuatu mungkin ada sesuatu yang tersinggung. Nah, bahwasanya kita ini sebenarnya hidup berdampingan itu ya teman-teman, menurut saya. Oke, Brave People, terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini. Berikan like sebanyak-banyaknya, komen ya teman-teman jika teman-teman mengalami kejadian yang seperti Hendra ini. See you in the next video.